Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan membuatkan tutorial bagaimana memulai sebuah Teams atau membuat kelas di Teams. Yang pertama, Bapak Ibu membuka portal.office.com. Nah, setelah masuk pada portal.office.com, Bapak Ibu akan menemukan tampilan pada dashboard Bapak Ibu. Jika pada dashboard Bapak Ibu ada tampilan menyamping begini, itu tidak apa-apa. Maka yang pertama kita klik adalah kita klik Teams di sini. Nah, untuk membuat sebuah kelas pada Teams, maka kita akan klik pojok kanan atas ini, yaitu Join or Create Team. Bapak Ibu akan menemukan tampilan dua ini pada dashboard Bapak Ibu, maka kita pilih yang Create Team. Dalam Microsoft Teams akan ada 4 template, yaitu kelas, PLC, staff, dan other. Kelas digunakan untuk ruang siswa karena ada ruang untuk penugasan atau group project. Sedangkan PLC ini digunakan untuk ruang guru atau ruang diskusi pengajar karena di sini tidak ada ruang untuk penugasan. Staff ini bisa digunakan untuk tenaga kependidikan, pegawai administrasi. Other bisa digunakan untuk kegiatan misalkan grup ekstrakurikuler, grup belajar, atau yang lainnya. Karena kita akan belajar untuk membuat kelas pada Teams, maka kita pilih yang class. Baik, di sini Bapak Ibu akan menuliskan nama kelas yang akan Bapak Ibu buat. Misalkan saya akan membuat kelas 10 IPA 1. Description di sini bisa dikosongi atau bisa diisi. Kita klik next. Nah, di sini ada pilihan students dan teachers. Bapak Ibu bisa memasukkan nama siswa satu persatu dengan mention atau menyebutkan nama siswa yang sudah memiliki akun guru inovatif di sini. Jadi misalkan saya akan memasukkan di sini Bapak Alif sebagai murid saya misalkan, kemudian misalkan Ibu Imaniar, Bapak Haris, Oke, dan seterusnya. Kita bisa memasukkan siswa satu persatu. Namun jika siswa Bapak Ibu jumlahnya puluhan atau ratusan, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk memasukkan satu persatu. Caranya bagaimana? Caranya untuk proses ini bisa kita skip saja dan kita akan mengundang siswa-siswi kita dengan cara membagikan kode atau link. Itu Bapak Ibu ya. Saya di sini akan mencoba jika di sini saya akan mencoba untuk memasukkan satu persatu, tidak apa-apa. Oke. Teachers di sini jika dalam satu kelas itu
ada lebih dari satu teacher, maka Bapak Ibu bisa juga mention teacher di sini. Jadi Bapak Ibu memasukkan guru-guru yang mengajar di 10 IPA 1. Oke. Karena saya tidak ingin memasukkan nama siswa satu persatu, maka saya skip proses ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jika di layar Bapak Ibu ada tampilan seperti ini, artinya kelas yang Bapak Ibu buat sudah terbentuk, yaitu kelas 10 IPA 1. Di kelas ini Bapak Ibu bisa mengupload files, membuat kelas notebook, membuat penugasan, dan juga memberikan penilaian atau grades. Untuk titik 3 di sini, ini fungsinya dia akan memberikan beberapa fitur pada kelas ini. Kita coba klik ya. Nah, untuk di sini ada manage team. Bapak Ibu bisa mengatur tim, mengatur kelas ini. Add channel, menambahkan saluran di sini atau sub channel. Add member, meninggalkan tim atau mengedit tim. Nah, kita akan mencoba membuat sub channel pada kelas ini. Kita coba buat sub channel. Nah, untuk sub channel ini, Bapak Ibu bisa misalkan membuat sub channelnya adalah mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 IPA 1. Misalkan mata pelajaran biologi. Privasinya kita pilih standar ya, karena kita ingin semuanya bisa melihat sub channel ini. Kemudian kita klik automatically show this channel, jadi tidak tersembunyi channelnya. Baik, kita klik add. Untuk deskripsi Bapak Ibu bisa mengosongi, bisa juga mengisi. Misalkan deskripsi Bapak Ibu tuliskan nama pengajarnya siapa, atau jam pembelajarannya jam berapa, seperti itu. Boleh dikosongi juga. Kita klik add. Nah, di sini sudah terbentuk saluran untuk mata pelajaran biologi. Mau menambahkan lagi mata pelajaran yang lain boleh. Kita tambahkan di sini. Itu ya Pak Ibu. Di subchannel biologi sendiri, dia ada post, files, dan notes. Seperti itu. Baik, itu cara membuat kelas pada tim. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat meeting pada tim, di mana kita bisa melakukan video conference dengan siswa atau dengan peserta lain yang jumlahnya bisa melebihi 250 peserta. Baik, untuk membuat Teams meeting, maka kita akan pilih kalender di sini. Silahkan diklik. Kita akan pilih kalender. Kita akan pilih kalender dan kita akan klik new meeting di pojok kanan sini. Kita akan pilih new meeting. Oke, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu akan menuliskan identitas meeting yang Bapak Ibu akan lakukan. Jadi di atas ini yang pertama adalah judul meetingnya. Misalkan Bapak Ibu akan mengadakan rapat atau mengadakan pembelajaran, Bapak Ibu tuliskan judulnya. Saya akan tuliskan misalkan judulnya pembelajaran bab pembelajaran bab jamur misalkan.
ini bisa di skip, bisa diisi. Jika Bapak Ibu mengisi, maka Bapak Ibu mengisi siapa saja yang akan diundang. Jika di skip, maka Bapak Ibu bisa mengundang peserta webinarnya, peserta rapatnya dengan cara membagikan link. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara membagikan link. Sekarang kita akan setting waktunya. Kita akan mengadakan waktunya kapan rapatnya. Oke, kita klik di sini. Di sini sudah ada kalender. Misalkan saya akan mengadakan rapatnya tanggal 10 Juli saya pilih jam 10 pagi sampai pukul 11.30 pagi, jadi 1,5 jam. Oke, di sini jika Bapak Ibu ingin mengatur rapatnya, apakah rapat tersebut akan diatur setiap hari pada jam yang sama atau every weekday, ya, bekerja setiap hari. Jadi kalau hari kerja tuh Senin sampai Jumat, atau daily atau weekly, akhir bulan, akhir minggu dan akhir bulan dan seterusnya. Jika Pak Ibu hanya membuat meeting itu hanya 1 kali saja, maka kita klik yang does not repeat. Oke. Untuk add channel di sini Bapak Ibu langsung menambahkan channel kelas yang akan diajak meeting. Boleh dikosongi, boleh diisi. Oke, misalkan kita akan mau mengisi, kita akan membuat ini di kelasnya 10 IPA 1 tadi. Nah, kita akan membuat meeting khusus untuk kelas biologi misalkan. Maka kita klik di kelas biologi. Location-nya, karena lokasinya kita online, kita tulis online saja. Untuk ini detail untuk webinar atau meeting yang akan Bapak Ibu lakukan. Silakan diisi sesuai dengan penjelasan meeting yang akan dilakukan, gambaran umumnya saja, gitu ya. Tidak diisi, dilompatin juga tidak apa-apa. Baik, setelah itu Bapak Ibu silakan klik send. Pojok sini ya. Klik send. Nah, kita akan melihat bahwa meeting kita tadi akan terlaksana tanggal 15. Kita cari apakah sudah tersetting di kalender. Sebentar ya. Kita tadi settingnya tanggal berapa Bapak Ibu? Saya jadi lupa. Oke, kita bisa melihatnya di, saya jadi lupa Bapak Ibu ya. Baik, kita bisa melihatnya di Teams. Nah, di sini karena tadi kita untuk channelnya kita mengadakan rapatnya menambahkan channel di kelas 10 IPA 1 di kelas biologi. Maka ketika di kelas biologi sudah muncul channel seperti ini. Ya. Bagaimana cara membagikan meetingnya tadi? Kita bisa klik di kalender, bisa klik di sini. Klik. Nah, muncul tampilan seperti tadi. Bapak Ibu scroll down. Untuk yang ini silakan di scroll down. Nah, ya. Akan terlihat tulisan join Microsoft Teams meeting.
Tulisan ini adalah link Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa klik kanan. Nah, Bapak Ibu bisa copy link address. Oke. Dan link tersebut yang akan nanti di-paste atau dibagikan kepada peserta meeting kita. Jadi, begitu cara membuat kelas di Teams dan cara membuat Teams meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.